akan membebaskan kita dari kemiskinan dan juga bisa mengkritisi budaya-budaya yang tidak ramah pada perempuan. Selain itu, kalau kita menggunakan analisis progresif, ya, perempuan yang terdidik itu mampu menafsirkan teks agama secara kritis yang tidak hanya menerima tafsir tunggal yang seringkali bias gender. Saya juga aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ikut menafsirkan tafsir At-Tamwil. Ya, karena targetnya nanti Muktamar 2027 harus selesai 30 juz, maka saya sering tidak punya weekend mengabdi terus ke tarjih. Ya, kalau kita nggak datang, itu kadang-kadang tafsirnya tuh di surga tuh hanya bidadari yang ditemukan, nggak ada bidadari. Padahal di surga ketemu bidadari itu Islam tingkat dasar, tapi Islam tingkat advance itu di surga ketemu Allah. Agama ini diturunkan 22 tahun kan. Kadang-kadang kita tuh hanya berkutik pada 5 tahun pertama Nabi berdakwah. Pada Nabi itu berdakwah sampai 22 tahun. Jadi kalau masih punya pikiran nanti masuk surga biar ketemu bidadari, itu Islamnya masih SD. Kalau sudah kuliah di Nurul Ummah, maka di surga ketemu Allah. Begitu. Jadi kita harus beragama secara advance. Nah, kalau kita berpendidikan, kita bisa mengkritik seperti itu. Makanya kalau saya di Kalawah Tafsir At-Tamwil itu mementingkan hadir. Karena kalau tidak nanti suara perempuan itu tadi hanya sebagai objek. Sumber fitnah itu apa? Harta, tahta. Loh, kalian wanita loh kok ngomong wanita. Pria, kata pria gitu. Ya, sumber fitnah itu kalau menurut Bu Alim itu hati akyu. Apa itu hati akyu? Harta, tahta, asmara, dan kuota. Jadi kalau disingkat menjadi hati akyu, gitu ya. Ya, kenapa laki-laki itu juga sebagai sumber fitnah juga, bukan hanya perempuan. Tapi kadang-kadang begini nih, kalau perempuan yang mau kuliah ke Jogja itu pesennya ya dari orang tua, hati-hati ya no, jangan sampai menjadi sumber fitnah gitu. Tapi kalau laki-laki ada nggak yang kayak gitu? Gara-gara pemikiran bahwa perempuan hanya dilihat sebagai objek seksual, itu kemudian bisa loh, perempuan tuh nggak ada tempatnya untuk menjadi penceramah tarweh. Bahkan dianggap perempuan sebagai suaranya Allah. Coba sekarang teman-teman selama di Jogja pernah nggak mendengarkan penceramah tarweh di masjid yang laki-laki perempuan itu perempuan? Kenapa? Kalau saya sejak jadi dosen di Masjid UIN itu ya selama di Indonesia, karena kan saya tadi S2 S3 di luar negeri, jadi pernah 6 tahun lah di luar negeri gitu. Selama kalau tidak pas tidak di luar negeri, saya selalu dijadwal di Masjid UIN untuk penceramah tarweh. Dan saya minta ya biasanya sekitar 1 atau 2 dosen perempuan gitu sih, 2-3 lah dosen perempuan yang dijadwalkan di situ. Mulai 2 tahun yang lalu, sekarang saya minta ceramahnya tidak hanya di depan perempuan kayak gini, di podium. Allahu Akbar. Ya, gimana itu? Itu gara-gara perempuan sebagai sumber fitnah. Suara perempuan dianggap aurat, itu yang kemudian keulamaan ya perempuan itu jadi kurang terakui gitu, ya. Oke, selain itu kenapa kita penting? Karena dampak sosialnya kalau perempuan pinter itu luar biasa. Kita bersama anggota keluarga lain, bersama suami kita bisa menciptakan keluarga yang baik, yang sakinah, yang bahagia karena kita berilmu. Walaupun saya sih pernah keluar dari pengajian tertentu saat saya kuliah gara-gara ada doktrin begini, perempuan tuh harus pinter supaya bisa ngimbangi pikiran suami. Aneh nggak sih kata-katanya menurut kalian? Masuk kita pinter hanya untuk ngimbangi pikiran suami? Emang semua suami itu lebih pintar daripada kita? Ya kan Al-Qurannya nggak ada kamu pinter itu supaya ngimbangi pikiran pasangan tuh nggak ada. Pinter itu yarfa'il ladina amanu. Kamu itu kalau pinter
pinter diangkat derajatnya karena kamu berilmu dan mengamalkan. Jadi kita itu pinter itu supaya kita diangkat derajat kita oleh Allah dengan salah satunya membawa kemaslahatan di bumi ini. Kan begitu? Oke, lanjut. Nah ini, perempuan itu sering diperdebatkan dari satu pemikiran dan otoritas keilmuannya. Karena dianggap perempuan itu emosional, ya, yang laki-laki dianggap rasional, gitu kan? Maka sering perempuan itu tidak dikasih tempat. Pengakuan ulama perempuan, kepemimpinan perempuan itu juga masih jarang. Padahal Ratu Bilqis itu adalah seorang ratu yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, yang negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan, Allah aja mengakui loh kehebatan perempuan memimpin. Tapi yaitu sampai ke masyarakat kita, perempuan nggak bisa jadi pemimpin, ya. Lalu kebertubuhannya itu juga sering juga dipertanyakan. Objek seksual, sumber fitnah, kecantikannya, lalu kesuciannya, mitos keperawanan, nggak ada mitos keperjakaan, ya kan? Karena mitos keperawanan ini kuat di masyarakat, sering loh kadang-kadang budaya tertentu malam pertama menikah itu ditungguin ada darah atau tidak. Ya karena kalau kemudian dia tipis elastis, tidak selalu ada darah di malam pertama. Tapi itu kemudian dianggap sudah tidak bermoral. Padahal sobeknya selaput darah bukan selalu karena hubungan suami istri, tapi ya karena mungkin olahraga atau jatuh gitu. Jadi kebertubuhan perempuan, kesuciannya itu juga sering dipertanyakan. Sementara kebertubuhan laki-laki itu jarang dipertanyakan. Peran dan tanggung jawab baik di domestik, publik, produksi, reproduksi, ataupun di keluarga, masyarakat, dan negara. Statusnya juga demikian. Dia nomor satu atau nomor dua, atau sama-sama nomor satunya. Di dalam banyak fikih itu juga dianggap setengah akal. Warisannya pun juga dapat setengah. Iya kan begitu. Ini banyak lagi. Ya mungkin hal-hal seperti ini gender dalam Islam akan kita bincangkan di lain waktu. Tapi itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita kritisi dan kita refleksikan.